Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 104 per lembar saham dan saat ini trennya sudah mulai bergerak tren. Dan di video ini saya cuma menganalisa satu emiten yang laba bersih tahun 2022-nya terlihat bergerak turun atau anjlok, tapi dalam 2 minggu terakhir ini trennya malah terlihat mulai bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham MARK. Saham MARK hari Kamis kemarin masih naik 2% lebih ke harga 695. Bisa kita lihat di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini saham MARK pergerakannya sudah mulai mencoba reverse trend dari downtrend menuju uptrend. Saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Pada sebelumnya bisa kita lihat beberapa kali saham MARK mencoba untuk break garis EMA 50 selalu gagal break. Tapi 2 minggu terakhir ini sudah berhasil break dan saat ini terus bergerak naik. Dan kenaikan hari Kamis kemarin membuat saham MARK mencoba untuk break resisten kuatnya di EMA 150 di sekitar 685. Jadi saham MARK apabila minggu depan terkonfirmasi break, maka trennya akan mulai bergerak tren. Dan secara pergerakan pun memang bisa kita lihat saat ini memang sudah mulai reversal. Bisa kita baca artikel yang beberapa hari yang lalu baru di post, bisa kita baca di sini. MARK nasibmu kini, saham sudah ambrol 47%, laba anjlok 38%. Jadi memang untuk laba bersihnya turun 38%, tapi secara pergerakan jika kita lihat 2 minggu terakhir malah bangkit. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga jika kita perhatikan 2 minggu terakhir sudah mulai masuk akumulasi. Dan setelah mulai ada akumulasi, harganya mulai bergerak naik walaupun laba bersihnya malah turun. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Jadi yang sudah berhasil beli di harga bawah di sekitar 500-an atau pada saat break garis EMA 50 di sekitar harga 600, saat ini masih bisa di hold walaupun gagal break garis EMA 150. Jadi untuk trailing stop menurut saya masih bisa hold selama garis EMA 50 tidak dilewati. Karena selama masih kuat di garis EMA 50, pergerakan saham MARK saya lihat kedepannya akan mulai bergerak trend. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 150 dengan target terdekat di sekitar 750 sampai 800. Atau apabila gagal break pun bisa tunggu kembali di garis EMA 50 untuk entry-nya. Karena memang secara tren MARK menurut saya saat ini sudah mulai ada perbaikan. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Jasa Marga atau JSMR yang bisa kita lihat saat ini juga trennya mulai naik di atas garis EMA 50 150. Jadi sudah bisa kita konfirmasi saat ini JSMR akan mulai bergerak uptrend kembali. Jadi sebelumnya bisa kita lihat pergerakannya juga downtrend, tapi setelah berhasil break garis EMA 50 150 trennya mulai naik. Tapi pada saat mencoba break di sekitar harga 3.550, JSMR gagal break dan sempat berada kembali di bawah garis EMA 50 150. Tapi 2 minggu terakhir juga sama, JSMR trennya sudah mulai bergerak naik. Walaupun kenaikan hari Kamis kemarin 1%, candlenya masih kurang oke karena ada shadow lumayan panjang, tapi minimal saat ini JSMR sudah naik di atas garis EMA 50 150. Untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar 3.300, garis EMA 50 di sekitar 3.250. Jadi sama tuh JSMR selama masih kuat di garis EMA 50, menurut saya secara tren JSMR akan oke untuk tren jangka menengah. Jadi minimal masih akan bergerak sideways. Dan garis MACD terlihat saat ini juga sudah mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini juga masih ada akumulasi. Asing jika kita perhatikan 1 minggu terakhir ini masih masuk akumulasi. Jadi untuk saham JSMR saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 3.400. Apabila berhasil break maka berpotensi lanjut naik mengetes resisten kuatnya di 3.550. Kan memang bisa kita lihat sudah beberapa kali resisten ini gagal membuat JSMR melanjutkan kenaikan. Setiap kali gagal break kembali dibuat turun. Jadi ini bisa jadikan target take profit apabila memang JSMR masih kesulitan untuk break resisten ini. Atau sama seperti saya bilang, hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, belum sempat entry di harga bawah, bisa buy on breakout atau lebih amannya lagi tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 150 untuk entry-nya.
Selanjutnya saya akan coba analisa saham BBNI yang bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini trennya masih sideways karena masih kesulitan untuk naik di atas harga 9.450. Tapi secara tren BBNI juga masih oke karena masih berada di atas support EMA 50 di sekitar 9.150 dan support EMA 150 di sekitar harga 9.000. Jadi secara tren memang masih oke, tapi untuk tren dalam beberapa bulan terakhir ini masih sideways karena masih kesulitan untuk break resisten kuatnya di 9.650. Dan garis MACD yang sebelumnya bergerak naik saat ini terlihat mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari Kamis kemarin masih ada akumulasi besar. Asing juga jika kita perhatikan 2 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi saham BBNI. Jadi BBNI masih bisa di hold untuk teman-teman sudah mempunyai saham ini. Sedangkan untuk yang baru mau entry, menurut saya paling aman tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sampai 9.200 untuk entry-nya. Jadi jangan paksakan untuk entry di sekitar resisten di sekitar 9.400-an atau malah di atas itu. Karena bisa kita lihat secara tren saat ini masih sideways. Jadi apabila kita pantau ternyata masih gagal break kedua garis resisten ini, masih ada potensi BBNI untuk turun mengetas garis EMA 50 150. Jadi paling aman adalah tunggu di sekitar support kuat untuk entry-nya daripada paksakan untuk beli di sekitar resisten. Walaupun memang saat ini BBNI masih ada akumulasi. Selanjutnya saya akan coba analisa saham SSMS yang bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini memang trennya terlihat mulai melemah karena turun di bawah garis EMA 50. Pada beberapa kali saham SSMS masih kuat berada di atas support EMA 50. Tapi bisa kita perhatikan sempat juga beberapa kali saham SSMS turun di bawah garis EMA 50. Tapi belum sempat turun di bawah garis EMA 150. Jadi baru turun di bawah garis EMA 50. Setiap kali mendekati garis EMA 150 sudah bisa rebound kembali. Sehingga secara tren jangka menengah memang saham SSMS trennya masih bergerak sangat uptrend saat ini walaupun sempat beberapa kali melemah. Dan untuk saham ini apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, di bawah harga 1000, trading stopnya tetap di garis EMA 150 saat ini di sekitar 1520 atau di garis EMA 150-nya. Jadi selama masih kuat di garis EMA 150, saham ini masih sangat layak untuk di hold untuk tren jangka menengah atau follow the trend. Selama trennya belum patah, masih sangat layak untuk di hold. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini terlihat terus bergerak turun. Dan hari Kamis SSMS masih naik 2% lebih ke harga 1585. Jadi belum sempat menyentuh garis EMA 150, saham SSMS sudah mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat, kenaikan 2% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing terlihat melakukan sedikit distribusi. Jadi untuk saham SSMS apabila teman-teman mau coba entry, menurut saya wait and see dulu walaupun hari Kamis kemarin berhasil naik. Karena walaupun berhasil naik, saat ini sudah dekat dengan resisten 1600 sampai garis EMA 50 di sekitar 1615. Jadi apabila minggu depan masih lanjut naik tapi mengetes kedua garis resisten ini gagal break, tetap hati-hati masih ada potensi kembali bergerak turun. Sama seperti posisi di sini bisa kita lihat sempat turun, terbentuk candle hijau, ternyata keesokan harinya gagal break garis EMA 50, kembali turun mengetes garis EMA 150 baru rebound. Jadi saat ini wait and see dulu. Paling aman adalah entry apabila berhasil break garis EMA 50 atau tunggu di sekitar garis EMA 150 untuk entry-nya daripada beli di tengah-tengah support dan resisten.